Ngaja, Mbak. Dengar, sini Iya. Dandang. Mhm. Ibu lagi di mana nih posisinya di kantor? Izin saya sedang bekerja, Mbak, di kantor. Kemudian suami saya tadi saya sudah menghubungi, maksud saya untuk bisa mengikuti juga, cuman sepertinya sedang mengajar, sebab guru tadi saya udah, tapi nanti insya Allah juga bisa bergabung. Oke. Kita konselingnya kurang lebih 30 menit ya Bu ya, sampai ya jam 8.30 berarti ya. Baik, Oke. Mbak. Dari hasilnya Ratna Safira di sini IQ-nya bagus, rata-rata atas, artinya IQ pandai ya Bu ya. Kemudian untuk semua aspeknya sudah dikatakan siap untuk sekolah dari segi materi apa namanya motorik halus, kemudian pengamatan bentuk, terus dia juga cukup kritis dan cukup teliti ketika ada objek-objek yang harus diamati gitu ya. Iya. Konsentrasi, daya ingat, kemampuan mencerita dan kata-kata bagus semua gitu ya. Motorik halusnya aja yang kurang ya Bu ya. Sorry, masih Iya. diragu. Jadi sudah bisa masuk ke sekolah SD tahun ini, cuman ada PR-nya gitu ya, berarti ya motorik halusnya. Nah untuk motorik halusnya ini, Ibu bisa kasih gerakan-gerakan apa ya, aktivitas yang melatih kekuatan otot tangan. Misalnya Iya. kayak bermain plastisin, meruncing, seperti itu. Seperti yang saya tulis di saran. Kalau misalnya alat-alatnya tidak ada, Ibu bisa libatkan Ratna untuk bantu Ibu bikin adonan kue atau kupas Hmm. telur. Terus kayak tas gitu dia remuk-remuk pakai dua tangan. Seperti ini misal. Jadi ini kertas kertas bekas aja dikasih. Hmm. Ini cukup pegel nih. Jadi kertas bekas biasa. Hmm. Dia minta remas tangan kanan dan tangan kiri, remas sama-sama. Terus nanti kembalikan lagi kertas ini agar jadi lurus lagi. Oh Tapi nggak gitu. pakai bantu. Ini susah nih buat anak-anak gitu. Ya. Jadi biar lurus kembali seperti sebelum dibejak-bejak. Iya, iya. Dilakukan sesering mungkin karena dia udah dekat di sekolah. Pas kalau begitu nanti yang lainnya sudah bagus ya, daya tahan belajarnya sudah bagus juga. Kalau di rumah gimana Bu? Mungkin Ibu bisa cerita sedikit. Iya. Eh, Terima kasih Mbak Mira. Anak kami kebetulan boleh saya cerita sedikit ya. Iya, silakan. Safira ini anak kedua dari tiga bersaudara, jadi dia anak tengah, cewek sendiri juga. Hmm. Kemudian kaitannya dengan hasil yang sudah kami baca kemarin sempat juga dijelaskan oleh Mbak Lala ya dari TK-nya Safira sendiri kemarin sempat waktu diserahkan hasil kami dijelaskan juga sedikit terkait Hmm. catatan. Jadi sudah siap masuk SD cuman dengan catatan. Kemudian saya tanya catatannya apa? Ternyata anak kami uh, kekurangannya saat diberikan tugas menggunting, Mbak Ya, Laksmi, Mbak Mira, menggunting sepertinya dia kurang antusias begitu. Kemudian saya ceritakan, kalau boleh kami cerita kemarin, memang anak kami memiliki traumatik sedikit, Mbak Mira, oh terkait trauma apa tuh Bu? uh, terkait menggunting. Sebab Oh, uh, apa namanya sempat ada kejadian begitu saat bermain dengan temannya, anak kami pernah mengalami apa namanya ya percobaan sih waktu itu namanya anak kecil sebayanya ya tapi yang menggunting ini justru lebih besar usia SD kelas 1 lah itu oh, main gunting-guntingan rambut mbak jadi oh, rambutnya Safira ini sampai hampir habis dia dapatnya rambut ke anak kami kan panjang kemudian hmm. sampai hampir satu kresek dapatnya Ah, jadi saat itu memang dia mengalami sedikit bukan sedikit ya memang benar-benar kaget dan menangis sejadi-jadinya saat itu kemudian saya kembalikan si kejiwaannya dengan membawa dia ke salon untuk ditata kembali cuman itu juga sampai hampir cukur laki sih waktu itu tapi hmm. sekarang alhamdulillah sudah bagus tapi dengan kejadian itu sih dia dengan gunting memang nggak takut jadi saya juga bilang jangan dulu main gunting gitu itu Ya, gimana mbak untuk Ibu bisa berarti dia masih ada rasa cemas
sama Mm. guntingnya. Selain memang karena motoriknya masih apa ya, masih perlu ditingkatkan. Mm. Jadi aktivitas menggunting itu akan susah buat dia memang pada awalnya Mm. kan. Karena ini pijit-pijit gini kan, susah buat dia capek tangannya, Iya gitu ya. ya. Kemudian ditambah dengan ada peristiwa yang tidak menyenangkan itu gitu ya. Mm. Jadi masih antara cemas, tegang melihat gunting gitu ya. Sementara ibu bisa bantu untuk menenangkan dia. Gitu ya. Caranya seperti Oke. apa? Nanti ibu praktek di rumah ya Bu ya. Ibu boleh Mm. rekam ini juga nggak apa-apa. Iya, saya izin rekam layar ya, Mbak Boleh, Mira. boleh. Nanti udah ibu rekam kah? Sudah, sudah. Bisa kerekam nggak? Bisa ya nggak masuk notifikasi Is- rekaman? Bukan lewat Zoom, Mbak, tapi lewat rekam layar di laptop aja. Oh gitu. Oke, Nggak oke. lewat apa sih ya. Ibu gosok-gosok tangan ibu dulu sampai hangat. Boleh ibu ikuti ya sampai hangat. Ya. Karena kalau tangan ibu dingin nanti anaknya jadi pusing. Oh, Kita gitu. akan, iya, kita akan tempel tangan ibu di atas kepalanya adiknya. Ini posisinya adiknya bobok ya bu ya. Jadi tangan ibu Saat begini. tidur. Ibu di belakangnya dia, gitu. Oke. Ini ya bu ya, Hmm. ditempel. Terus dikasih afirmasi bahwa kamu aman memegang gunting, beraktivitas dengan gunting. Ya, ibu tempel aja terus. Kenapa Hmm. di situ? Kenapa? Di sini kita ada aktivasi otak depan, otak depan. Ya, Ditempel aja ya. Hmm. saraf-saraf yang berkaitan dengan emosi. Gitu. Di sini titik sarafnya. Jadi kita pegang di situ. Kalau Iya. nggak seperti ini, begini juga boleh. Ini namanya emotional stress release. Mhm. Merilis emosi yang membuat dia tegang, yang membuat dia cemas, stres, seperti itu. Bisa dilakukan nanti sehari, mungkin pas bobok siang, atau pas sebelum dia bobok malam, ini aja. Ini mungkin memang nggak instan langsung habis ini bisa gitu ya. Iya. Mungkin butuh waktu ya ini. Sampai ini dilakukannya berapa lama sampai Ratna merasa cukup Oke. ya Bu ya. Hmm. Boleh seperti ini, boleh nanti tangan ibu ditempel di kepala mama. Begini. Hmm. Ya, posisinya begini di atas Seperti ini kepala. ya. Oke. Tapi tangannya nggak boleh dingin ya Bu ya. Nanti pusing dia. Oh, gitu ya ya. Iya, Dihangatkan dulu. gitu aja. Itu namanya emotional stress release, ESR. Itu yang saya Oke. pelajari untuk anak-anak yang mengalami ada trauma emosional. Karena di sini saya juga ada tim sama teman guru di sekolah seperti itu. Ya, kemudian ada perasaan masih cemas terhadap benda tersebut. Nah, kalau misalnya Ratna merasa belum nyaman untuk melakukan aktivitas menggunting, Mhm. dijauhi dulu aja. Nggak apa-apa. Oh, nggak Jangan apa-apa ya. dipaksa, jangan dipaksa. Nanti semakin memperburuk kondisinya. Gitu. Mungkin bisa diganti dengan yang lain gitu ya Bu ya, aktivitas mengguntingnya mungkin pakai penggaris dulu, robek, atau apa gitu. Iya. Pakai dan mungkin kalau misalnya masih ketemu kah sama pelaku yang menggunting, Bu? Menggunting rambutnya? Eh, iya masih bisa ketemu dan sudah sih dia mulai bermain begitu. Udah Nah, biasa juga. ya, ya itu perlu proses juga. Mm. Tapi untung adiknya nggak mogok sekolah ya Bu, karena biasanya kalau ada trauma seperti itu dia jadi mager ke sekolah, malas karena ada Iya. alasan dia tidak Karena sekolah. berhijab waktu itu memang rambutnya kan nggak terlihat juga. Jadi Hmm. proses itu kita ini juga sih Mbak membantu juga karena berhijab. Kemudian Hmm. ya saya kasih semangat juga untuk bisa tetap sekolah dan mengaji gitu. Hmm. Terus itu satu dua gerakan, ada lagi yang lain. Jadi kakinya disilang seperti ini, Hmm. ya, terus tangannya membekap badan Si anak ya. si anak. Hmm. Jadi ketika kita mengalami stres, itu energi tubuh kita berlari ke ujung-ujung tangan, bersiap untuk melawan gitu kan. Biasanya kalau ada ancaman kan kita mau lari, mau mukul, mau apa gitu kan, energi Hmm. kita ada di ujung-ujung tangan dan juga kaki. Jadi kita menyilang kaki, kaki kanan sama kaki kiri tuh kayak gini ke atas, di telapak kakinya. Itu bisa bayangkan kan? Iya iya. Disilang begitu, kemudian tangan seperti ini.
bebas Memeluk. Iya. boleh gitu ya, sambil rebahan membayangkan beraktivitas menggunakan gunting. Jadi ibu bantu dia juga untuk afirmasi, pelan-pelan, saya aman berada di sekolah seperti itu. Jadi nanti dia belajar untuk komunikasi dengan tubuhnya sendiri. Ini kita kembalikan energi yang tadinya ada di ujung-ujung kembali ke titik tengah tubuh. Iya. Ya, dilakukan secukupnya. Nanti kalau Ratna merasa sudah cukup, berarti dia boleh lepas kembali ke posisi seperti semula. Oke. Iya. Saja dulu dilakukan itu gerakannya. Boleh jelang-jelang tidur atau jelang istirahat sambil nonton TV. Ini gitu ya, saya biasanya lakukannya, dan saya biasanya takut itu Bu kalau naik pesawat mau Hmm? take off, mau landing itu kan gemeteran saya. Oh, hobi. Jadi saya selalu Iya. gitu dah, silang kaki, kalau nggak cukup kakinya ya udah saya di tempat duduk aja gitu nyelang kaki, cuman tangan saya kadang kayak Hmm. gini, kadang gini gitu. Saya jauh lebih baik, nggak Bisa bergerak menenang. lagi gitu. Setidaknya merasa tenang dulu, nanti baru Iya. kita mulai pelan-pelan. Oke. Ya, silahkan dipraktekkan untuk adik Ratna. Terus apalagi Bu yang mau ditanya? Eh, di- terkait dengan ini Mbak, kadang-kadang menurut cerita gurunya juga, Safira ini suka ini juga merasa lelah atau capek begitu. Kalau dia lebih banyak menulis misalnya di kelas atau menggambar dan mewarnai, dia sering minta waktu untuk sandaran, rebahan. Itu alamiah apa bagaimana, Mbak? Ya memang karena motoriknya kurang tuh. Oh, Karena gitu ya. tadi itu motorik halus masih di saya silang ragu-ragu. Iya, benar. Itu artinya apa? Kekuatan otot-otot yang ada di sini di telapak tangan, Otot otot tangan. di di telapak tangannya, pergelangannya sampai ke sini, sampai di bahu itu berarti Lengan ke masih bawah. lemah. Oke, iya. Antara lemah atau kaku gitu. Saya belum observasi anak-anak perempuan. Makanya kenapa dikasih gerakan yang lebih banyak aktivitas melatih ini. Hmm. Kalau Boleh dengan olah. eh iya, kalau kita bantu dengan rajin pijat begitu bisa membantu enggak, Mbak? Apa harus dari anaknya sendiri yang bergerak atau kita Iya. boleh bantu dengan pijat Nah, pijat pijatnya itu anak? seperti apa? Eh message kecil aja sih kalau dari ibunya atau kita bawa dengan tukang pijat kampung lah anak-anak gitu boleh atau bagaimana? Oh, kalau saya lebih Pengaruh nggak? baik penguatannya dari dalam. Dari diri Ototnya kita sendirinya. perkuat. Oke. Iya. Kalau pemijat kan mungkin merelaksasi otot ya. Nggak Bu? Iya. Nah, Boleh kalau misalnya dia rasa tegang, ya dia ngeluh capek, oke lah, dipijat lagi boleh. Ini telapak tangannya juga dipijat. Kalau saya sering saya gini dari jari Oh iya. satu-satu, gitu. Iya. Nanti kanan, nanti kiri lagi, gitu. Kalau area pijat sini, saya belum pernah, saya jadi seperti ini aja kayak gini. Tapi pasti fungsinya ke arah lebih ke relaksasi otot ya. Sementara yang kita butuhkan selain relaksasi otot juga penguatan otot justru. Penguatan otot itu dilakukannya dengan cara olahraga juga. Olahraganya Ratna apa Bu? Dia suka renang. Oh, renang udah bagus tuh. Iya. Renang kan memperkuat ini otot tubuh ya, sama gaya-gaya badan. Ada guru les nggak? Ayahnya aja sih, Mbak. Nah, Ya, coba diarahkan ke gerakan yang melatih ini banget. kekuatan lengannya gitu ya. Banyak ke sana. Terus sama aktivitas-aktivitas kayak tadi main plastisin itu nggak cuma main bikin-bikin yang Buletan. random gitu Bu. Tapi kan suka ada tuh kita bikin yang besar dulu, bola besar, nanti bola yang kecil, kemudian kita ambil sejumput sedikit-sedikit plastisinnya, kita bikin bola-bola kecil pakai jari ini, ibu jari sama telunjuk, nanti gantian sama jari tengah, ini capek banget. Oh Itu yang iya. ngerjain capek
gitu. Nanti dia akan menghasilkan 10 bola. Jadi satu bikin Dari masing-masing jari. Iya, ya. selain buat lingkaran, bikin kayak cacing yang panjang-panjang kecil. Mm-mm. Balik lagi ke sini, ke sini, ke sini, ke sini gitu. Itu benar-benar Iya, PR buat orang atas. Itu iya. sebabnya kenapa dia selalu capek kalau dikasih aktivitas nulis ini karena itu semua kekuatan tangan. Gitu. Oke. Kedua itu dikerjain, mumpung masih nanti sekolahnya bulan Juli ya Bu ya. Juli ya. Ajaran Hmm, baru. itu aja Bu. Tapi jangan juga dijejel ya Bu ya. Sehari mungkin berapa aktivitasnya 1 sampai 2 gitu aja. Jangan sampai dipaksa. Iya, Mbak. Ibu kerja di mana Bu? Di Kementerian Agama, Mbak, Kabupaten Jemberana. Oh, Iya. oh di Jemberana. Iya, Jemberana. Saya di Denpasar nih. Oh, di Denpasar. Saya pikir dari ini Mandaya di Jember gitu. Saya pikir di Jember. Denpasar ya, Mbak? Ya mereka birunya di sana, yang tes dari sana, dari Oh, konselingnya gitu. pasar gitu. Oh di sana Iya. mendung-mendung juga ya? Sini hujan Mendung, terus dari. iya. Sepertinya akan hujan, tapi masih Hmm. belum turun. Mbak, boleh tanya satu lagi nggak, Mbak? Boleh boleh. Apa? Ah, ah. Ini kan ada tabel aspek Hmm. sama profil psikologisnya. Iya. Kemudian saya kan nggak tahu itu rentan atau skalanya di Hmm. masing-masing tabel itu dari Iya. kiri apakah lebih ke kanan itu lebih baik atau dari kiri yang lebih baik? Nah, semakin ke kanan itu semakin siap untuk sekolah. Di Oh atas iya, itu ada tulis ada 3 kategori ini memang iya, kurang lengkap ada angkanya. mm-mm. Kiri Oh belum gitu, siap, ada 4 kotak, yang tengah-tengah tuh ragu, ada abu-abunya. mm-mm. Terus siap sekolah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Ada 8 aspek iya. Iya, jadi dia semakin ke kanan, semakin lewat dari yang abu-abu itu semakin bagus. Bagus. Artinya sudah siap untuk sekolah. Oke. Semakin kiri dia semakin belum. Belum saya kasih sekolah biasa. Iya Mbak. Artinya Alhamdulillah Safira sudah siap ya untuk Sudah bisa siap. melanjutkan ke SD. Izin Tinggal sepertinya nih mengatur. suami saya sudah join Mbak. Mungkin dia bisa Oh, nanti saya kasih recordnya deh dari hasil yang ya. tadi. Ya. Hmm. Hmm. Halo, selamat pagi. Oke, halo. Iya, pagi Bu. Ini Iya. mohon maaf kamera saya kayaknya agak ada gangguan ya. Oh, nggak kelihatan ini wajahnya Bapak. Tadi Suaranya sudah saya aktifkan. Kayaknya ada masalahnya kayaknya Bu. ya, nggak apa-apa lah Pak. Bapak Apa ada ya? yang mau disampaikan? Nggak apa-apa. Berada ya. Oh, oke. Ya, ini mohon maaf sebelumnya saya habis mengajar nih dari di kelas karena jam Hmm. 9 tadi baru keluar. Dan tadi saya sudah mulai masuk jam 9 lewat 5 menit ya, tapi belum belum terhubung. Oh gitu. Iya, nggak Ya, apa-apa. ini baru bisa connect nih. Ya, Mm-mm. mohon maaf nih kameranya nggak bisa aktif nih, sudah saya berusaha. Ya, ya, nggak apa-apa. Tadi saya udah sampaikan beberapa sama Ibu gitu ya, dari segi Ya, IQ, kemudian aspek-aspek yang sudah berkembang dan yang masih perlu ditingkatkan di rumah gitu ya. ya, Kemudian juga kita bahas tentang ada rasa cemas karena terhadap barang-barang tertentu ya gitu ya Bu ya, bisa dibilang begitu ya Bu ya. Iya. Pengalaman yang kurang menyenangkan ya di sekolah. Itu sudah saya kasih tipsnya ke Ibu. Terus tadi kita bahas apa lagi ya Bu? Eh, Sampai latihan menggunting, menggunting juga. menggunting dan sebagainya. Mungkin dari Bapak ada yang mau disampaikan? Waktunya masih 8 menit lagi. Oke ya. Ya, terima kasih Bu atas perhatiannya kepada anak kami yang pertama. Mudah-mudahan apa tuh barokah ya. Eh ya, memang untuk Ratna Safira saya sendiri melihat dalam keseharian itu dia memang cepat tanggap anaknya. Mm-mm. Eh, Ya mungkin dari apa istilahnya kebiasaannya juga sehari-hari ketika eh, di rumah kalau saya perhatikan memang anaknya agak sedikit manja sih kalau sama saya tuh.
Tapi saya terkadang mohon maaf ini Bu ya, mungkin karena saya ini agak sifatnya tuh memanja sehingga dia tuh butuh perhatian lebih sama saya. Nah, ketika dia butuh perhatian lebih, lalu ketika saya tuh sering memberikan pilihan sama dia. Artinya saya apa istilahnya nak harus ini nak enggak pernah nak pilih yang mana gitu. Nah mungkin dari kebiasaan itu dia seakan-akan itu harus maunya dia. Nah pada saat di sisi yang lain itu saya terkadang ingin menegaskan ke dia gitu supaya mungkin sifat yang manja tadi itu agar tidak berketerusan. Nah pada akhirnya saya agak keras sedikit. Mungkin dengan cara membentak atau bagaimana itu memang pernah saya lakukan, tetapi itu untuk mendidik agar tidak terlalu manja. Karena memang dia sama sama bapaknya itu agak dekat ya si Safira ini. Mungkin ada contohnya Pak Asep. Manjanya tuh gimana sih? Apa ya? Dia ingin perhatian lebih ketika mungkin sama adiknya ya. Nah, kakak harus mengalah itu. Nah, sehingga mungkin ketika saya sama adiknya tuh terlalu menonjol ke sana, dia 6 bulan lah itu. Mungkin yang lain agak sedikit apa istilahnya mungkin keras. Itu ketika dia apa istilahnya tidak sesuai dengan kemauan saya ya. Dia maunya sendiri mungkin karena dia terpengaruh YouTube atau gimana. Karena kan memang tontonan itu kan mau tidak mau dia sendiri akan meniru. Nah, ketika salah itu saya langsung bentak. Saya langsung keras sama dia itu. Seperti Safira ini. Nah, ya itu aja sih Bu. Ya, ya. Tapi Bapak perlu bedakan ya Pak, mendisiplinkan ya dengan memarahi atau membentak itu sangat berbeda. Oh, iya. Jadi nggak semua cara mendisiplinkan itu dengan cara yang kasar. Bentuknya membentak, memarahi sampai anak merasa apa ya? Oh ya, justru nggak kayak sama ya. Iya. Kalau misalnya Bapak atau Ibu sedang mengasuh yang paling kecil atau sedang melakukan aktivitas apa, itu kan seperti tadi ya, Bapak bisa kasih dia pilihan gitu ya. Ratna, Safira, bisa tunggu sebentar, Bapak masih cuci mobil gitu, atau cuci motor, atau masih menjaga adik. Nah, ini kita main ya. Dia kan sudah bisa diajak komunikasi Pak, dan seperti yang Bapak bilang dia anak yang pandai gitu, dia akan berpikir oke, saya harus sabar, harus tunggu. Kita diajaknya ke arah mungkin konfirmasi sedikit juga Mbak. Jadi Safira ini kan baru 2 tahun sudah ada adik ya, 2 tahun saya hamil. Kemudian mungkin rasa manja itu memang karena alamiah ya. Usia sekian dengan punya adik lagi kan memang sepertinya kasih sayangnya terbagi gitu Mbak. Sehingga saya fokusnya ke yang kecil, kemudian Vira mau enggak mau kan saya minta untuk ayahnya lebih perhatian juga ke sana, akhirnya bisa membagi perhatian kami begitu. Cuman ya memang betul tadi kadang-kadang menangani anak yang dianggap manja oleh ayahnya padahal alamiah saja menurut saya juga. Itu yang mungkin boleh Mbak Mira kasih tips bagaimana supaya antara mendisiplinkan dengan keras yang tadi Mbak Mira bilang itu sesuatu hal yang berbeda. Sebab memang ya kalau saya sih merasa memang itu hal yang alami, bahkan kalau tidur pun saya harus membagi diri Mbak, jadi saya telentang adiknya di kanan dia di kiri itu masih sampai sekarang masih melakukan hal itu. Jadi apa yang harus kami lakukan, kemudian alami nggak sih hal-hal seperti itu, mungkin memang caranya aja yang biar lebih pas antara disiplin dan tidak. Karena memang zaman sekarang kan HP udah nggak bisa lepas ya. Tapi kami udah membatasi dengan aktivitasnya dia juga ada les, ada mengaji di usia sekian. Itu gimana Mbak? Apakah aktivitas yang padat untuk mengurangi penggunaan gadget gitu? Tapi kami tidak memberikan khusus ya, kami tidak membelikan memang. Jadi HP kami saja yang dia pakai kalau sesempatnya dia gitu. Gimana Mbak Mira? Kalau gadget ini, Bu, untuk mengurangi dia, memang perlu dikasih aktivitas lain yang sama candunya. Oke. Sama candunya ya Bu? Iya. Ini dalam artian dia memang benar-benar menyukai itu.
Tetapi bukan berarti kegiatannya harus dipadatkan sehingga dia merasa overwhelmed, apa ya, merasa capek gitu. Hmm. Aku les ini, les itu, les ini, les itu belum tentu yang dia sukai. Hmm. Berujung nanti kita sampai rumah tuh tepar gitu. Jangan sampai seperti itu. Tapi Jadi, tapi apa? Tapi yang saya perhatikan kalau dia justru dengan belajar dia suka, Mbak. Di apa namanya? eh di luar yang Karena tadi kita sampaikan, motorik halusnya masih kurang karena antara lengan dan ke belakang itu masih kaku begitu. Cuman kalau les dia selalu menantikan dan dia suka di sela-sela aktivitas, kalau saya nggak kasih gadget itu, dia justru ngambil kertas menulis, dia minta dibuatkan soal. Matematika dia suka, dia sampai ke dia mau minta diajarkan perkalian justru sekarang di usianya. Padahal ya menjumlah, mengurangi itu udah 100 terus nilainya. Dia buat soal sendiri, kemudian jawab sendiri. Kalau dia bosan, saya diminta nulis soal gitu. Itu Dengan usia permintaannya dia. Tapi ketika ininya tidak mendukung, capek. Iya. Jadi di otak itu sudah banyak informasi, dia pengen banyak olah, pengen kerjakan, tetapi ketika tangannya capek kan jadinya hasilnya juga nggak optimal. Iya. Ini nggak apa-apa kalau memang lesnya itu dia sukai, dia merasa apa ya, terfasilitasi gitu ya kebutuhan dia untuk belajar, itu nggak apa-apa. Jadi gadgetnya seperti itu, selama sekolah mungkin nanti ibu baru boleh kasih gadget atau dia punya HP sendiri itu mungkin nanti pas SMP misal. Tapi sekarang gadget itu setiap hari Senin sampai